Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang ukuran variasi data. Kita sehari-hari sering menjumpai ya, sesuatu ukurannya besar, sedang ataupun kecil, kemudian diukur, dikuantifikasi. Ya. Katakanlah kita memiliki 3 buah data, data A, data B, data C. Dari sampel kita peroleh nilai-nilai seperti ini. Maka kalau dihitung nilai rata-ratanya semuanya sama dengan 3. Apa yang membedakan ini? Rata-rata sama, yang membedakan adalah nilai variasinya. Ya, mungkin kalau A di sini tidak memiliki variasi, karena nilainya sama semua. Sedangkan B dan C adalah bervariasi nilainya. Nah, untuk mengukur variasi data ini, kita menggunakan statistik varians ataupun standar deviasi. Di samping itu, kita juga bisa mengukur keragaman berdasarkan koefisien variasi. Lalu untuk apa statistik ukuran variasi tadi? Akan saya sampaikan berikut. Kalau kita memiliki kumpulan buah jeruk, kita anggap sebagai suatu populasi, kita ingin mengetahui rata-rata diameter buah jeruk ini. Rata-rata dari populasi ini bisa diukur ya dengan mengukur semua buah jeruk yang ada di sini. Ya. Tentu saja akan memerlukan waktu yang tidak sedikit. Oleh karena itu, untuk mengetahui ataupun menduga rata-rata populasi, diambil sampel. Ya, diambil sampel. Contoh, nah, sampel ini diharapkan dapat mewakili dari populasi yang dimaksud. Dari sampel ini kita amati, ya, makalah diameternya X1, X2, X3, dan seterusnya. Kemudian kita hitung nilai rata-rata sampelnya. Sudah kita ketahui bersama, rata-rata sampel adalah jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyaknya yang sampel. Sedangkan varian sampel dilambangkan sebagai S kuadrat, itu sama dengan 1 dibagi N-1 kali jumlah selisih antara XI atau pengamatannya dikurangi dengan rata-rata dikuadratkan. Dalam statistika, maka X rata-rata dan varian sampel ini sebagai penduga tak bias dari populasinya. X rata-rata sampel sebagai penduga tak bias dari rata-rata populasi, dan varian sampelnya sebagai penduga tak bias dari varian populasinya. Nah, variasi dari sebuah data itu dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram seperti ini. Misalkan saja data dari variabel X memiliki nilai pengamatan 4, 5, 2, 2, 4, dan 1. Lalu ini kita plot, kita dapatkan inilah sebaran daripada data dari pengamatan tadi. Nah, bagaimana besarnya penyimpangan terhadap nilai rata-rata? Ya, jadi data pengamatan ini kalau kita rata-ratakan sebesar 3. Maka penyimpangannya untuk yang pertama, ya, X1 sampai 4 dikurangi dengan 3. Penyimpangan yang kedua, ya, 5 dikurangi 3. Data yang ketiga, ya, yaitu 2 dikurangi dengan 3. Oleh karena itu, selisih nilai pengamatan terhadap nilai rata-ratanya kalau kita jumlahkan sama dengan 0. Ya, ini. Nah, untuk menggambarkan variasi ini, maka kita hitung namanya dikuadratkan, nilai penyimpangan dikuadratkan. Ya, kita dapatkan nilai ini XI dikurangi X rata dikuadratkan dapat 1 dan seterusnya, sehingga min 2 dikuadratkan juga dengan 4. Kalau kita jumlah, kita dapatkan nilainya, sehingga S kuadrat kita hitung jumlahnya itu sama dengan 2,4. Nah, sedangkan standar deviasinya akar daripada varian sampelnya, ya, akar dari 2,4 sama dengan 1,55. Sebagai ilustrasi, katakanlah kita ingin membandingkan bagaimana variasi masa pakai baterai dari 2 buah merek handphone, ya, merek A dan merek B. Ya. Kita ambil sampel, katakanlah masing-masing 5 sampel, kemudian kita amati berapa masa pakai baterai handphone tadi dari 2 merek, ya, setelah di recharge. Kita dapatkan data sebagai berikut, misalnya brand A dan brand B, ya, brand A 8, 9, 7, 8, 10, rata-ratanya 8,4. Sedangkan brand B juga rata-ratanya 8,4. Di sini variansnya, ya, adalah 1,3 dan varians B adalah 0,3. Maka dari sini kita ketahui bahwa varian dari
brand A, ya masa pakainya lebih bervariasi dibandingkan dengan brand dari B. Kalau kita ingin membandingkan variasi atau keragaman dari dua buah variabel yang memiliki satuan pengamatan yang berbeda, maka menggunakan koefisien varians atau koefisien keragaman, CV. Itu sama dengan nilai standar deviasinya dibagi dengan rata-rata sampel kali 100%. Sebagai ilustrasi, katakanlah dari 4 sampel buah jeruk kita ukur diameternya, ya, sampel yang pertama 6,1 cm dan seterusnya, sampel yang keempat 6,3 cm. Dari keempat sampel kita pilih nilai rata-rata dan variansnya serta CV-nya. Ya. Untuk data 4 sampel buah jeruk yang kalau kita timbang, ya masing-masing dari 4 sampel, sampel yang pertama 200 gram dan sampel yang keempat 205 gram. Kita pilih nilai rata-rata 199,25 gram, variansnya 42, dan standar deviasinya 6,2, CV-nya 3,26. Kalau melihat nilai variansnya di sini 42 lebih besar dibandingkan varians dari diameternya, yaitu 0,329. Ini tidak berarti bahwa varians berat jeruk itu lebih besar daripada diameternya. Karena satuannya berbeda, maka kita gunakan koefisien of variance-nya atau koefisien keragamannya. Di sini CV dari berat buah jeruk tadi sebesar 3,26, sedangkan CV daripada diameternya 9,52. Dengan demikian bahwa variasi diameternya lebih besar dibandingkan variasi data berat buah jeruknya. Adapun kegunaan dari varians atau standar deviasi diantaranya, ya. Jadi varians atau standar deviasi sampel sebagai salah satu komponen statistik dalam pengujian hipotesis parameter populasi. Jadi misalnya kalau kita ingin menguji hipotesis rata-rata populasi dari sampel yang ukurannya kecil atau sampelnya sedikit menggunakan statistik T. Ya, statistik T itu juga akan melibatkan statistik varians sampelnya atau standar deviasinya. Di samping itu, varian juga menentukan banyaknya sampel yang harus diambil dari populasi. Makin besar nilai varians, semakin banyak sampel yang harus diambil agar dapat mewakili suatu populasinya. Kegunaan lain dari nilai standar deviasi, ya biasanya bisa digunakan untuk klasifikasi, ya klasifikasi atau pengelompokan berdasarkan nilai interval. Katakanlah kalau sebagai data setelah diplot seperti ini, kita dapatkan nilai rata-rata dan standar deviasinya, katakanlah rata-ratanya 2, kemudian standar deviasinya 0,25. Kita ingin mengklasifikasikan, misalnya kategori A adalah nilai-nilai pengamatan X yang lebih kecil atau sama dengan X rata-rata dikurangi standar deviasinya. B, X antara X rata dikurangi S sampai X rata ditambah S. Atau kelompok kategori C, yaitu X rata yang lebih besar atau sama dengan X rata ditambah S-nya. Jadi di sini inilah kelompok-kelompok ya yang kategori C, yang di sini adalah B, yang di sini juga A ya di sini. Nah, nilai standar deviasi atau S tadi juga dapat digunakan untuk menyusun nilai batas atas dan batas bawah dalam pengendalian kualitas produk yang dikenal dengan 3 sigma limit atau X rata-rata plus minus 3S. Nah, standar deviasi sering juga digunakan untuk membakukan data suatu variabel, katakanlah X, dengan transformasi Z sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi dengan standar deviasinya. Sehingga data yang telah dibakukan atau standardized tidak memiliki satuan pengamatan. Pembakuan data ini sering dilakukan untuk keperluan analisis statistika yang lebih lanjut. Kegunaan dari koefisien varians atau CV di samping sebagai indikator perbandingan variasi antar data juga digunakan sebagai indikator ketelitian dalam pelaksanaan penelitian eksperimen. Di dalam suatu penelitian eksperimen, katakanlah dalam eksperimen tadi terdiri dari dua perlakuan atau treatment, katakanlah treatment A dan B,
ya, maka kita dapatkan nilai rata-rata dari respon variabelnya, rata-rata pelakuan A dan rata-rata pelakuan B. Nah, besarnya penyimpangan ini sebagai komponen errornya. Ya, di sini kalau di dalam model linear dalam perancangan percobaan, maka nilai pengawatan ya terdiri dari rata-rata umum ditambah dengan pengawas perlakuan dan tambah lagi komponen errornya. Ya, komponen error. Nah, makin besar komponen error ini, maka semakin tidak teliti percobaan yang dilaksanakan. Sebagai penutup, pada kesempatan ini saya rangkumkan bahwa statistika dapat membantu menafsirkan adanya variasi atau keragaman data, dan varians atau ragam merupakan salah satu statistik ukuran variasi data. Ukuran variasi atau keragaman bagi data numerik dapat memberikan gambaran dan juga petunjuk ataupun arah dalam pengambilan keputusan lebih lanjut. Demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan ukuran variasi atau keragaman data dan kegunaannya. Semoga bermanfaat.